Ini adalah momen ketika polisi menemukan jasad tak bernyawa Patrick De La Sera, pria 25 tahun yang tewas ditembak di rumahnya sendiri sebelum dia sempat melamar cinta sejatinya. Namun ini bukan tindakan kekerasan acak. Ini adalah eksekusi yang direncanakan dengan dingin, dilakukan oleh seorang pria yang punya segalanya, uang, status, kekuasaan, tapi tak bisa menerima kenyataan kehilangan kendali atas mantan pacarnya. Gregory Bender, seorang manajer hedge fund yang kaya raya, tak hanya merasa sakit hati karena Jessica Devnani telah melanjutkan hidupnya. Dia menjadi terobsesi, dan ketika dia melihat kebahagiaan Jessica bersama Patrick, pacar barunya, dia memastikan hal itu tidak akan bertahan lama. Nah, dengan rencana pemburuan yang ditulis tangan dan tekad yang kejam, Gregory menjalankan apa yang dia yakini sebagai kejahatan sempurna. Tapi pada akhirnya, arogansinya menjadi kehancurannya sendiri. Bagaimana pria kaya dan posesif ini bisa mengira bahwa dia bisa lolos dari pemburuan, dan bukti mengejutkan apa yang akhirnya menjatuhkannya. Oke, sebelum menelusuri kisah ini lebih lanjut, jangan lupa like dan subscribe channel ini agar lebih cepat berkembang. Dan admin juga pengen tahu teman-teman yang nonton video ini berasal dari mana saja. Langsung saja tulis di kolom komentar. Pada pagi hari tanggal 27 Februari 2018, Max De La Sera menerima telepon mengenai pengiriman paket ke rumahnya di Deltona, Florida, tempat dia tinggal bersama putranya, Patrick. Patrick saat itu sangat menantikan cincin pertunangan khusus yang dia pesan untuk tunangannya, Jessica Devnani. Nah, pemberitahuan pengiriman itu datang tepat pukul 7.38 pagi, dan Max mengira itu adalah cincin yang mereka tunggu, jadi dia memberitahu Patrick. Dan itulah terakhir kalinya Patrick terdengar hidup. Pukul 11.30 siang, kantor Sheriff County Volusia menerima panggilan darurat 911 yang mengerikan. Seseorang telah ditembak di dalam rumah. 911, where's your emergency? Has been shot and killed. When did that happen? I don't know. You don't want to try CPR, correct? No, he's dead. He's cold. Para deputi segera meluncur ke lokasi, senjata terhunus, tapi tak yakin apakah pelaku masih berada di sekitar. Saat mereka mendekati rumah tamu, Jessica yang panik berlari menghampiri mereka. Kemudian para petugas berbelok dan langsung terhenti. Di sana, terbaring tepat di ambang pintu, seorang pria muda tak bergerak, darah menggenang di bawah tubuhnya. Itu adalah Patrick De La Sera, baru berusia 25 tahun. Dia ditembak 4 kali melalui pintu kaca dengan senapan berkekuatan tinggi. Namun TKP itu bukan sekadar lokasi pemburuan kejam. Siapapun pelakunya, tak hanya ingin memburu, tapi juga ingin menghapus semua jejak keberadaannya. Komputer Patrick hilang dan hard drive dari sistem keamanan pun telah dicabut. Kemudian penyelidik menemukan barang lain, selongsong peluru kaliber 300 blackout jenis yang digunakan dalam senapan semi-otomatis seperti AR-15. Ini terlihat bukan tindakan acak, ini adalah pemburuan yang terencana. Pertanyaannya, siapa yang menginginkan Patrick meninggoy dan mengapa? Berita tentang kematian Patrick menyebar dengan cepat. 5-year-old Volusia County man is dead. Deputies say someone shot right through his front door. This is not a random act of violence. Ayah Patrick, Max, yang sedang bekerja di proyek konstruksi di luar kota, segera pulang ke rumah. Begitu tiba di lokasi, kenyataan yang memilukan langsung menghantamnya. Sementara jasad Patrick dibawa ke kantor pemeriksa medis, penyelidik mulai fokus pada orang-orang terdekatnya. Jessica dan Max dibawa untuk diinterogasi dengan harapan bisa mengungkap siapa yang ingin Patrick mati. Orang pertama yang duduk di ruang interogasi adalah Jessica Devnani, 29 tahun. Meski hatinya hancur, dia bertekad membantu sebisa mungkin. Dia menceritakan semuanya pada penyelidik tentang hubungannya dengan Patrick. Keduanya bertemu pada Juni 2017 melalui aplikasi kencan Plenty of Fish. Saat itu Jessica bekerja sebagai teller bank di Orlando, baru saja keluar dari hubungan yang toksik.
Patrick tinggal di Deltona dan bekerja konstruksi bersama ayahnya, dan saat mereka bertemu langsung ada kecocokan. I could tell that he was very smart and that he's very charismatic. As soon as we met, I knew he was the one. It was kind of like love at first sight. Our relationship just took off. It's as if we were waiting to meet each other. Dalam hitungan bulan, hubungan mereka semakin erat. Mereka sering bepergian bersama, menjelajahi tempat-tempat baru, dan merancang masa depan bersama. Jessica ini menggambarkan Patrick sebagai sosok yang selalu ceria, penuh energi, dan selalu membuatnya tertawa. I loved everything about him. There is not a mean bone in his body. He treated me like a queen. Patrick bahkan telah mengungkapkan perasaannya pada ibunya, Patricia Ron, betapa seriusnya dia terhadap Jessica. He came and he said, "Mom, this one is the one." Pada Desember 2017, Patrick yakin sepenuhnya dia melamar Jessica dan Jessica langsung menerimanya tanpa ragu. Dia memberikan cincin sementara sambil bekerja sama dengan pembuat perhiasan untuk membuat cincin khusus yang dirancang sendiri. Pasangan itu merancang pernikahan impian, mungkin di West Palm Beach atau bahkan di Prancis, tempat asal ibu Patrick, namun takdir mereka berkata lain. Ring that Patrick designed for me, it was actually supposed to arrive within that week that he passed away. He never got to give it to me. Malam sebelum semuanya berubah, tanggal 26 Februari, Patrick meninggalkan pesan suara untuk Jessica, salah satu pesan terakhir darinya. Aku mencintaimu, selamat malam, mimpi indah, sampai besok pagi, aku akan meneleponmu, aku akan kirim pesan saat aku bangun, oke? Aku cinta kamu, selamat malam, bye. Nah, keesokan paginya, Jessica bangun dan menemukan pesan teks dari Patrick seperti yang dia janjikan. Tapi saat dia mencoba menelepon Patrick, tak ada jawaban. Awalnya Jessica menganggap hal itu wajar karena masih pagi. Namun seiring waktu berjalan dan panggilan-panggilannya terus masuk ke pesan suara, rasa cemas pun mulai muncul. Ini bukan kebiasaan Patrick, sesuatu terasa tak beres. Perasaannya mengatakan ada yang salah dan dia tak bisa mengabaikannya. Tanpa pikir panjang, Jessica meninggalkan tempat kerja dan langsung menuju rumah Patrick. Di waktu yang hampir bersamaan, ayah Patrick, Max, juga mulai merasa gelisah. Sejak pagi dia berusaha menelepon dan mengirim pesan ke Patrick, namun tak mendapat respons. Hening, putus asa mencari jawaban, Max menelepon pacarnya, Shannon, dan memintanya untuk mengecek kondisi Patrick. Shannon menjadi orang pertama yang tiba di rumah Patrick, dan apa yang dia temukan adalah mimpi buruk. Sebelum sempat menelepon 911, Shannon terus menyampaikan kabar yang tak pernah diinginkan oleh orang tua manapun. Patrick telah tiada. Jessica tiba di rumah beberapa saat kemudian, dan apa yang dia lihat membuat seluruh dunianya runtuh. As soon as I got there, I ran up to the door and I just found Patrick was on the floor with a big pool of blood next to his head. It was just the worst thing you could ever see in your entire life. My whole world was taken away. Kesedihan itu begitu dalam, tapi ketika para detektif bertanya apakah Jessica tahu ada seseorang yang mungkin ingin menyakiti Patrick, dia menjawab tanpa ragu karena ini bukan pertama kalinya Patrick didor. Pada 24 Januari 2018, seorang tetangga menuduh Patrick telah masuk ke propertinya tanpa izin dan melepaskan 6 tembakan untuk menakutinya. Patrick tidak terluka, tapi dia sangat syok. Dia langsung melaporkan kejadian itu ke polisi dan pria tersebut ditangkap. Cuplikan penangkapan ini bahkan terekam dari udara oleh helikopter kepolisian. Investigasi awal melihat insiden ini sebagai petunjuk yang kuat. Apakah pria itu kembali untuk menghabisi Patrick? Namun saat penyelidik tiba di rumah si tetangga itu, rumah itu kosong, tidak ada tanda-tanda keberadaannya. Mereka kemudian mengecek namanya di sistem kepolisian, berharap dapat petunjuk. Tapi mereka malah menemui jalan buntu. Ternyata pria tersebut tak mungkin menjadi pelaku karena pada saat pembunuhan terjadi, dia masih berada di dalam tahanan. Dan begitu saja penyelidikan kembali ke titik awal. Nah, setelah petunjuk terkuat mereka dipatahkan, para detektif fokus kembali pada Jessica. Mereka ingin tahu apakah ada orang lain dalam hidup Patrick yang mungkin punya motif untuk menghilangkannya.
Saat itulah Jessica menceritakan tentang serangkaian pesan suara yang menyeramkan yang diterima oleh dirinya dan Patrick. Salah satu pesan sangat mencurigakan. Dalam rekaman itu terdengar suara seorang pria yang bicara tentang melancarkan suatu rencana. I'm making a phone call. I'm giving instructions. And I'm going to have my plan put into action. Call me back and talk to me. I'll talk to you soon, I hope. Ya, ini jadi petunjuk baru yang dibutuhkan penyidik, seorang tersangka baru. Pria di balik pesan-pesan ancaman itu adalah mantan pacar Jessica, Gregory Bender. Jessica menjelaskan kepada pihak kepolisian bahwa sebelum bersama Patrick, dia pernah menjalin hubungan serius dengan Bender, seorang manajer dana investasi kaya raya yang tinggal di rumah mewah di Windermere, pinggiran kota Orlando. Dari luar, Bender tampak sempurna, sukses, kaya, berpengaruh. Namun di balik pintu tertutup, kenyataannya jauh berbeda. Nah, Jessica dan Bender ini yang usianya hampir 2 kali lipat dari Jessica, bertemu secara online pada tahun 2009. Awalnya semuanya tampak baik-baik saja. Namun seiring waktu, Jessica mengatakan bahwa Bender mulai bersikap posesif, mengontrol, dan obsesif. Dia sering mengingatkan Jessica bahwa meninggalkannya tidak akan berakhir dengan baik. Meski sering mendapat ancaman secara verbal dan sikap cemburu yang berlebihan, Jessica tetap menerima lamaran Bender beberapa tahun setelah mereka menjalin hubungan. Namun, hubungan itu akhirnya benar-benar hancur pada awal tahun 2016, ketika Bender harus menjalani prosedur medis di rumah sakit. Dia ingin memberikan kejutan. Jessica datang diam-diam ke kamar rawat Bender, namun yang dia temukan justru mengejutkan. Di sisi tempat tidur Bender ada seorang wanita lain. Jessica yang bingung langsung mengonfrontir wanita itu. Tapi ternyata wanita itu sama terkejutnya melihat Jessica. Dia bilang, "Kamu ngapain di sini?" Aku jawab, "Kamu ngapain di sini?" Lalu dia menunjukkan cincinnya dan berkata, "Aku istrinya." Ya, ternyata si Gregory Bender ini diam-diam sudah menikah dengan Deara Sanchez. Jessica merasa hancur. Dalam kondisi syok, dia langsung meninggalkan rumah sakit. Bender kemudian mencoba menjelaskan, mengklaim bahwa pernikahannya dengan Deara hanyalah urusan bisnis. Menurut Jessica, Bender terus memohon waktu, bersikeras bahwa dia akan menceraikan Deara jika Jessica bersedia bersabar sedikit lagi. Namun, bagi Jessica, pengkhianatan itu menjadi titik balik. Dia pun akhirnya memutuskan pergi. Dia mengira perpisahan itu akan menjadi awal baru yang dia butuhkan, tapi dia tak pernah menyangka sejauh apa Bender akan bertindak untuk tetap mempertahankannya dalam hidupnya. Jessica menjelaskan kepada para detektif bahwa mereka setelah putus, Gregory Bender menjadi terobsesi padanya. Dia melacak pergerakan Jessica, terus-menerus menelpon, menghubungi keluarganya, dan menguntitnya secara online. "Jangan paksa aku, yang aku minta cuma bicara denganmu sekarang. Aku nggak minta yang lain. Buka blokirku, cukup, sudah cukup." Ketika semua itu tidak berhasil, si Bender ini mulai mendatangi tempat kerjanya. Pada suatu saat, Jessica merasa begitu terganggu oleh perilakunya hingga dia membawa sebuah pesan suara ke kantor polisi berharap mereka akan bertindak. Namun petugas tidak menganggapnya sebagai ancaman nyata. When the police came to my job, at the time, I had the police officer listen to the voice message and they're like, "Well, it still doesn't mean anything. We can't do anything based on verbal harassment." They even called Bender. They said, "Oh, he seems fine. Like, he seems cool and collected." And I was like, "Yes, that's Bender. He's very conniving that way." Hanya sebulan setelah putus dari Bender, Jessica ketemu Patrick. Dia tak menyembunyikan apapun, termasuk tentang mantan pacarnya yang posesif dan penuh kecemburuan. Namun, Patrick yang sudah jatuh cinta tidak merasa takut. Semua berubah ketika mereka mengumumkan hubungan mereka di media sosial. Bender melihat unggahan itu dan langsung mulai merecehkan Patrick. Dia membanjirinya dengan telepon, mengancam Patrick dan ibunya, serta memaksanya untuk meninggalkan Jessica. I can't believe you did this to me and you didn't tell me about this. This is gonna end. He is gonna end. I can't believe you did this. Call me now or all hell is gonna break loose. Patrick tak menganggap ancaman itu sepele. Dia memasang sistem keamanan dan membangun pagar di sekeliling rumahnya. Namun, semua langkah itu tak cukup untuk menghentikan Bender. Pada November 2017, Jessica dan Patrick sudah muak. Mereka mengumpulkan semua pesan ancaman dan rekaman suara, lalu membawa semuanya ke pengadilan. Seorang hakim kemudian mengeluarkan perintah penahanan terhadap Bender,
melarangnya mendekati Jessica, memutus semua kontak, dan menyerahkan semua senjatanya. Untuk sementara itu berhasil, ancaman berhenti dan pasangan itu merasa aman, tapi itu tak bertahan lama. Bender melanggar perintah itu sekali saja pada pagi hari saat Patrick diburu. Jessica kemudian memberitahu polisi bahwa hari itu Bender sempat menelponnya 2 kali menggunakan nomor dari tempat kerjanya untuk menghindari deteksi perintah penahanan atau autoblokir. Saat Jessica melihat nama Bender muncul di layar ponsel, dia langsung tahu ada yang gak beres. Dia segera mengirim pesan ke Patrick tanpa menyadari bahwa semuanya sudah terlambat. Dengan semua petunjuk yang mengarah pada Bender, para detektif yakin bahwa mereka telah menemukan pelakunya. Kini mereka hanya perlu membuatnya mengaku. Para penyidik sadar mereka harus bertindak cepat. Mereka menyusun berbagai rencana berani. Jessica akan menelpon Bender dan para detektif akan mendengarkan secara diam-diam, berharap agar Bender terpancing. Jessica ketakutan. Dia tahu betul apa yang bisa dilakukan Bender, tapi dia menolak untuk membiarkan pemburuan Patrick berlalu begitu saja. Tanpa ragu, dia melakukan panggilan itu dan tak menahan emosinya. Dia memberitahu Bender bahwa dia tahu siapa yang bertanggung jawab atas kematian Patrick. You ruined my life. You got your revenge. You ruined my life. What are you talking about? And we said, enough is enough. I can't do this. I'm gonna hire hitmen. I'm gonna kill him. That's not no. I didn't say that. Meskipun Bender tak secara langsung mengaku, sebelum menutup telepon dia membuat langkah mengejutkan. Dia meminta bertemu. Beberapa jam setelah Patrick diburu, Bender masih berusaha mendapatkan Jessica kembali. Panggilan itu belum cukup kuat untuk menahannya atas tuduhan pemburuan. Tapi para penyidik khawatir Bender tahu dirinya tengah diselidiki dan mungkin akan menghilangkan barang bukti. Untuk membeli waktu, polisi menangkap Bender atas pelanggaran perintah penahanan. Itu memberi mereka waktu 24 jam untuk membangun kasus. Kemudian, tiba-tiba mereka menerima telepon dari sumber yang tak terduga. Istri Bender, Deara Sanchez, dia ketakutan dan menolak datang ke kantor polisi, memilih bertemu di sebuah tempat parkir di luar kota. Di dalam mobil polisi, Deara mengungkapkan hal yang mengejutkan. Beberapa bulan sebelumnya, dia menemukan sebuah buku catatan milik Bender yang berisi rencana pemburuan. Saat itu Bender menganggapnya hanya fantasi, tapi kini Patrick benar-benar telah tiada. Something about go there. I need to remember the clothes, see how many cars are there, check the cell phone, stuff like that. It was like a plan. What kind of plan? Like a plan to do what? I guess the kill. Dengan pengakuan mengejutkannya itu, penyidik akhirnya mendapatkan surat perintah penggeledahan rumah Bender. Mereka tidak berharap banyak karena Bender dikenal sangat hati-hati menutupi jejak. Tapi saat menggeledah kantornya, mereka menemukan sesuatu yang sangat mengejutkan. Beberapa lembar catatan tulisan tangan yang diremas dan dibuang ke tempat sampah daur ulang. Catatan itu berisi semua detail. Sebuah peta rumah Patrick yang digambar dengan tangan, petunjuk rinci untuk menghindari jejak kaki, bahkan langkah-langkah untuk membuang barang bukti. Ini adalah bukti tak terbantahkan bahwa pemburuan tersebut telah benar-benar direncanakan sebelumnya, faktor penting bagi jaksa penuntut. Dalam rumah Bender, polisi juga menemukan persediaan senjata, rompi anti peluru, dan peluru berkaliber 300 blackout, jenis peluru yang sama dengan yang digunakannya dalam pembunuhan Patrick. Namun senjata AR-15 yang menembakkan peluru-peluru itu tak ditemukan dimanapun. Para penyelidik meyakini Bender telah membuatnya atau membuangnya setelah melakukan kejahatan itu. Setelah pencarian hampir selesai, mereka memeriksa satu tempat terakhir, sebuah laci dapur. Di dalamnya mereka menemukan barang bukti paling memberatkan, selongsong peluru 300 blackout yang telah ditembakkan. Berbeda dengan peluru-peluru lain yang masih utuh di rumah Bender, selongsong ini jelas pernah digunakan menjadi penghubung langsung ke TKP. Uji lab mengonfirmasi kecocokannya. Dengan itu, polisi memiliki alasan kuat untuk menahan pelaku. Pada 1 Maret 2018, kurang dari 48 jam setelah pemburuan, Gregory Bender didakwa atas pemburuan tingkat pertama. Jessica kemudian mengatakan bahwa dia merasa lega ketika mendengar kabar penangkapan itu. Namun, jalan menuju keadilan ternyata panjang dan menyakitkan. Bender baru diadili pada Mei 2021, lebih dari 3 tahun setelah kejadian.
Saat duduk bersama keluarga Patrick di ruang sidang, Jessica memperhatikan bahwa Bender tampak anehnya percaya diri, seolah-olah yakin akan menang kasus. Tim pembelanya yang maha memang punya satu keunggulan. Tak ada senjata pemburu, tak ada saksi mata, tak ada barang bukti yang secara langsung menghubungkannya ke tempat kejadian. Namun, bukti-bukti terhadapnya sangat kuat, dan Jessica kembali harus berhadapan dengan pria yang pernah menerornya. Sepanjang persidangan, Bender terus menatap Jessica tanpa henti, membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Pada satu titik dia bahkan menjadi cemburu karena mengira kakak Patrick adalah pacar baru Jessica. Ketika Jessica memberi kesaksian, dia sudah siap untuk menyampaikan kebenaran. Tapi, tim pembela memiliki taktik tersembunyi. Rekaman video rahasia yang memperlihatkan pertemuannya dengan Bender beberapa bulan setelah dia mulai menjalin hubungannya dengan Patrick. Rekaman itu menunjukkan mereka makan malam, masuk ke rumah Bender, dan bahkan Bender menyentuh kakinya. Kau mulai berpacaran dengan Patrick pada bulan Juni, lalu mengapa kau makan malam dan mengunjungi rumah Greg pada November 2017 jika kau benar-benar telah move on dari Patrick? Namun Jessica ragu untuk melawan balik. Karena terdakwa mengancam, saya mencoba menenangkannya. Dia bilang jika saya menemuinya, dia tidak akan menyakiti siapapun. Jessica juga membongkar bahwa video-video itu adalah jebakan dan Bender yang menyuruh penyelidik pribadi merekam pertemuan atau semua pertemuan mereka. See these videos? I did. What did he do with it? He had given it to Patrick. Did that cause some strife between you and Patrick in your relationship? Yes. Rencana pembelaan pun berbalik menyerang mereka sendiri, namun sidang masih belum berakhir. Jessica menyaksikan Bender yang sebelumnya tak berekspresi sama sekali, akhirnya mulai retak saat mantan istrinya, Deara Sanchez, naik ke kursi saksi. Ketika ditanya apakah dia pernah menikah dengan Bender, Deara mengonfirmasi dalam bahasa Spanyol. Bender, sí. Lalu datanglah pengungkapan besar. Deara mengungkap bahwa Bender memang telah merencanakan untuk membunuh Patrick. Untuk pertama kalinya Bender menunjukkan emosi, bahkan sempat berbisik, "Aku mencintaimu," dari seberang ruang sidang. Hakim segera menegurnya dan memperingatkannya agar tak bicara. Kini juri mulai melihat siapa Bender sebenarnya, seorang pria yang dengan sangat terencana melakukan pembunuhan, dan bukti terakhir yang paling menentukan pun segera diungkap. Meskipun Bender merasa telah melakukan kejahatan yang sempurna, dia membuat satu kesalahan besar. Rekaman kamera pengawas pada 27 Februari 2018 pukul 6.13 pagi menangkap mobilnya meninggalkan rumah. Dia mengemudi selama 40 menit dari Windermere menuju rumah Patrick di Deltona. Setibanya di sana, dia memarkir mobil, memakai sepasang sepatu tambahan yang dibungkus lakban untuk menghindari jejak dan masuk ke properti korban. Mengikuti jalan tanah sesuai rencana pembunuhannya, Bender menyusuri area berhutan dan menunggu. Pada pukul 7.15 pagi, dia menelepon ayah Patrick, Max, dan berpura-pura menjadi kurir pengantar barang. Saat Max menyampaikan pesan itu pada Patrick, Bender tetap bersembunyi dengan senapan yang diarahkan ke pintu depan. Lewat kaca dia melihat targetnya. Nah, saat Patrick menuruni tangga, Bender langsung melepaskan tembakan 6 kali melalui pintu, mengakhiri hidup Patrick secara seketika. Dalam tembakan itu, dia melampiaskan seluruh amarah dan rasa cemburunya, serta mewujudkan satu-satunya tujuan hidupnya saat itu, menghilangkan Patrick. All his jealousy in those shots and accomplish what his one goal in life was at that point in time, which was to kill Patrick. I'm sure there was some level of satisfaction that he had done it. He had pulled off in his mind what the perfect murder was and that he was going to get away with it. Setelah penembakan itu, Bender segera masuk ke dalam rumah, mencabut alat DVR dari sistem kamera pengawas, dan mengambil sebagian besar selongsong peluru. Dia membuang semua barang bukti termasuk senjata pembunuhnya. Namun, dia melakukan satu kesalahan fatal, menyimpan satu selongsong peluru sebagai trofi yang bengkok secara mental. Selongsong inilah yang kemudian mengaitkannya langsung ke lokasi kejahatan. Analisis forensik membuktikan bahwa 2 selongsong peluru yang ditemukan di TKP identik dengan yang ditemukan di laci barang-barang milik Bender. Bukti itu tak terbantahkan. Dia membunuh Patrick karena tak bisa menerima kenyataan bahwa Jessica telah move on. Pada 28 Mei, setelah 3 hari persidangan, sidang akhirnya ditutup. Juri hanya membutuhkan beberapa jam untuk mencapai putusan, bersalah atas pembunuhan tingkat pertama. Di negara bagian Florida itu berarti hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat.
Di ruang sidang, keluarga Patrick yang hancur hatinya akhirnya bisa sedikit bernapas lega. Ayah Patrick dengan emosi yang meluap mengatakan bahwa dia berharap Bender tak akan pernah bebas lagi. All of you for having put evil where it belongs. I hope they keep you in jail until you die there. Until you die. Because the moment you step out, I'm gonna finish you off. The same thing you did to my son. I hope you feel some peace, Patrick. Rest assured, the man who took your life is going to pay with his own life now. Kemudian orang-orang terdekat Patrick mengunjungi makamnya sambil membawa kue dan champagne sebagai bentuk perayaan atas keadilan yang akhirnya datang. Sedangkan bagi Jessica, meskipun dia tak pernah sempat menerima cincin pertunangannya dari Patrick, keluarganya memberikannya pada Jessica di ulang tahunnya ke-30. Hingga hari ini dia masih mengenakan cincin itu sebagai simbol cinta mereka. Must be the love of my life. The ring is one of the last things that I have to hold near, and it's a connection that I have with Patrick. Ya, inilah akhir dari kasus episode kali ini ya guys. Bagaimana pendapat kalian tentang kasus ini? Apakah Bender hanyalah mantan kekasih cemburu yang tak bisa merelakan? Atau ini sesuatu yang jauh lebih gelap, obsesi untuk mengontrol yang akhirnya berubah menjadi mematikan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya untuk mendapatkan info-info terbaru dari kasus yang gak kalah menariknya. Akhir kata, thank you udah nonton video ini sampai selesai. Gue Eka, sampai jumpa di video selanjutnya.